sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat memulai aktivitas untuk hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, baik melalui khotbah, baik yang kita baca sendiri, atau ketika kita mendengar renungan apapun yang didasarkan pada firman Tuhan, maka tidak bisa selesai sampai di situ saja. Jadi kita tidak cukup hanya menerima saja, tidak cukup hanya mendengar saja, tapi betul-betul harus ada actionnya, harus ada tindak lanjutnya, harus betul-betul dihidupi, harus betul-betul dilakukan. Karena tidak boleh hanya untuk didengar saja atau untuk dibaca saja. Maka firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, marilah kita hidupi. Tetapi bagaimana cara menghidupinya, bagaimana cara melakukannya, marilah kita coba memahaminya melalui cerita berikut ini. Dikisahkan ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki dan seorang istri. Bapak ini, ayah ini sudah sakit-sakitan. Lalu di akhir hidupnya dia berpesan kepada 2 orang anaknya. Kepada 2 orang anaknya ini dipesankan demikian, pesan yang sama kepada keduanya. Yang pertama, jangan pernah kena matahari ketika bekerja. Pesan yang kedua adalah jangan pernah menagih dari orang yang meminjam uang kepadamu. Itulah kunci kesuksesanmu. Demikianlah pesan bapak tersebut. Lalu kemudian oleh karena penyakitnya dia meninggal dunia. Selang beberapa tahun terjadi, sang ibu kemudian melihat keadaan kedua anaknya. Setelah berapa tahun kematian bapaknya, dia mencoba melihat bagaimana kehidupan anaknya setelah tidak ada lagi ayahnya. Lalu dia menjumpai anak yang paling besar. Ternyata anak yang paling besar jatuh miskin sengsara. Lalu ibunya bertanya kepadanya, "Kenapa demikian anakku?" Lalu si anak menjawab, "Ini semua karena nasihat bapak. Bapak mengatakan tidak boleh kena matahari. Lalu saya setiap hari ketika bekerja, saya naik mobil. Akhirnya banyak biaya hidup saya, biaya pekerjaan saya itu, hasil upaya jeripaya saya habis hanya untuk transportasi saya. Dan bapak juga mengatakan tidak boleh menagih dari orang yang meminjam uang kepada kita. Lalu saya jatuh miskin karena tidak bisa menagih orang yang meminjam uang kepada saya. Masa tidak boleh saya menagih orang uang dari yang dipinjam orang?" Itulah yang membuat saya menjadi jatuh miskin, katanya. "Semua ini karena bapak," katanya. Mendengar itu si ibu terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia coba menguatkan anaknya, lalu mengatakan sabar. Tetapi si anak tetap kesal, merasa bahwa nasihat bapaknya telah membuat hidupnya hancur. Selang beberapa waktu kemudian ibunya pergi menjumpai anaknya yang kedua. Ternyata anak yang kedua kaya raya, sukses, berhasil hidupnya. Dia hidup sejahtera. Lalu si ibu bertanya kepada anaknya,
kamu bisa sukses, berhasil seperti ini karena apa? Apa kunci kesuksesanmu? Lalu si anak berkata, semua ini Bu, karena nasihat bapak, karena nasihat ayah. Kalau bukan karena nasihat bapak, mungkin saya tidak bisa berhasil seperti sekarang ini, sesukses seperti sekarang ini. Lah, kok bisa? Kata ibunya. Iya Bu, bapak mengatakan, jangan pernah kena matahari ketika bekerja. Maka saya melatih diri saya untuk bekerja, berangkat bekerja sebelum matahari terbit dan pulang sebelum matahari tenggelam. Maka saya tidak pernah kena matahari ketika berangkat maupun pulang, bahkan ketika bekerja. Saya betul-betul menghidupi apa yang dipesankan oleh Bapak. Lalu Bapak juga mengatakan, jangan pernah menagih dari orang yang meminjamkan uang kepadamu. Dan itu pun saya hidupi. Ketika tidak boleh menagih, maka saya tidak pernah meminjamkan. Maka dengan demikian, uang saya tetap terjaga, kesuksesan saya tetap terjaga, finansial saya terjamin. Maka saya betul-betul berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan nasihat yang begitu berharga kepada saya, yang membuat saya bisa berhasil seperti sekarang ini. Dan ini juga berkat doa ibu, katanya. Lalu si ibu mencoba merenungi, kenapa bisa demikian? Padahal mereka sama-sama menerima, sama-sama mendengarkan, tetapi hasilnya berbeda. Bahkan sama-sama melakukan mereka, tetapi hasilnya berbeda. Maka melalui cerita ini pun, di perenungan yang terjadi pada ibu ini, kita pun harus merenung. Firman Tuhan pun bisa demikian Bapak Ibu. Ketika kita diminta untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya pendengar saja, maka ketika kita melakukan firman Tuhan, tidak berdasarkan pikiran kita, tidak berdasarkan pengetahuan kita, tidak berdasarkan kemampuan diri, tetapi betul-betul berserah pada tuntunan firman Tuhan itu, berserah pada kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus, bukan berdasarkan pikiran kita, tetapi berdasarkan kuasa dari firman itu, tuntunan firman itu, dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka ketika kita diminta melalui nats ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, maka sebenarnya kita diminta untuk tunduk dan taat pada firman itu. Kita harus memahami bahwa firman Tuhan adalah subjek. Dia lebih besar, lebih tinggi, lebih berkuasa daripada diri kita. Kita adalah objek yang harus dikuasai, dituntun oleh firman Tuhan, bukan kita yang lebih besar dari firman itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, haruslah betul-betul kita imani, kita hidupi dengan berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan agar memberikan Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita melakukan segala firman-Nya, agar kemudian melalui firman Tuhan yang kita lakukan itu, hidup kita menjadi berbuah. Maka Tuhan pun akan berkenan kepada hidup kita, karena kita tidak hanya menerima saja, tetapi kita melakukannya lewat ketaatan kita pada firman itu, lewat ketaatan kita kepada tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita lebih banyak lagi mendengar firman Tuhan, lebih sering lagi, lalu kemudian kita betul-betul menghidupinya, mengimani firman Tuhan yang kita dengar itu, lalu kita menjadi taat pada firman itu, pada tuntunan firman dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.